yang saudara kemukakan itu seakan-akan semua anggaran itu bisa tercover dengan ada kur dan lain-lain. Tetapi faktanya di persidangan, seperti saudara ketahui itu, anggaran-anggaran untuk mencukupi operasional menteri sendiri itu, dana-dana itu yang didapat dari sharing. Jadi kemana yang saudara utarakan itu ada kur segala macam itu, bagaimana itu? Yang mulia, saya baru tahu ada sharing, kumpul-kumpul itu nanti di persidangan yang mulia. Selama ini nggak ada yang pernah lapor sama saya. Yang kedua, kalau dana kur itu dan lain-lain ada data BPS. Dan itu hasilnya luar biasa. Dan apakah itu dimanfaatkan untuk operasional di Kementan atau bagaimana? Apa hanya khusus untuk saya kira dana kegiatan pertanian atau di luar kementerian? Tentu anggaran yang berkait dengan pertanian yang mulia. Oleh karena itu dari 14 ini mengenjing dana yang 113 triliun dari kur yang ada. Jadi bukan lagi pemerintah yang utama, rakyat dibuat bankable. Sehingga dana-dana yang ada itu mengenjing seperti itu. Dan ada datanya yang mulia. Ada datanya. Selama ini dana kur itu hanya sekitar 10 triliun dan lain-lain. Ini 113 triliun dan yang macet 0,6. Oke, selanjutnya. Terkait dengan kebiasaan saudara ya, apakah saudara dalam hal keuangan itu rapih, tertata atau bagaimana? Maaf, kalau bicara dana, uang dan lain-lain, uang pribadi saya tidak urus yang mulia, izin. Apalagi dana operasional. Tidak, saya tidak terkait dengan operasional. Saudara pribadi dalam mengurus kegiatan atau keuangan saudara itu bagaimana? Tertata rapi atau masuk ke tabungan atau bagaimana? Saya back administrasi dan saya tidak biasa pegang saya punya pendapatan. Saya tidak pernah nanya berapa uang saya, berapa honor saya tidak biasa seperti itu. Saya terima apa yang adanya. Saya ASN murni. Oleh karena itu saya cuma jalan seperti yang tugas dan apa yang ada. Jadi kalau yang mulia tanya saya bagaimana mengadministrasi atau memanage keuangan saya tidak tahu sampai detik ini. Berapa uang saya pun saya tidak tahu. Karena ini terkait dengan bukti-bukti uang sitaan yang saudara juga ketahui ya. Di situ tertata sekali. Tetapi di satu sisi saudara ini kan saksi itu tertata di dalam melakukan suatu program. Tetapi di dalam anggaran dari dana-dana yang telah disita oleh KPK itu ada berbagai hal yang menarik. Contoh, kalau saudara tahu bahwa ada anggaran-anggaran untuk berobat saudara, istri saudara sendiri, tetapi di dalam amplop-amplop itu yang saudara juga akui, itu tercecer untuk berobat di sini sejumlah ini, untuk ini, untuk ini. Apakah saudara tidak terbiasa dengan anggaran? Contoh, untuk berobat istri saudara, mestinya kalau melihat profil saudara akan saudara kumpulkan, tetapi ini berceceran. Ada untuk berobat istri di amplop yang satu, berobat istri di amplop yang lain, itu. Jadi bagaimana saudara kemukakan adanya dana-dana yang berhasil disita oleh KPK itu? Saya jawab yang mulia. Ya. Ini yang mulia. Dana yang disita di KPK itu dana yang saya kumpul 30 tahun saya pejabat, mulai dari Sekwilda. Dan saya punya data sendiri di sini. 10 tahun saya jadi gubernur berapa, 5 tahun saya jadi wakil gubernur berapa, 9 tahun saya jadi bupati, 2 tahun saya jadi Sekwilda dan kepala dinas, kepala biro yang lain. Ada datanya di sini. Uang itu saya yakin dan janji sama Allah dana resmi yang saya. Kalau toh tercampur di situ ada dana-dana honor yang ada yang mulia. Saya tidak mau melebih-lebihkan dan tidak mau bawa nama-nama Tuhan, tidak. Tetapi semua dana yang saya kumpul sebelum ke istri saya taruh di sejadah saya demi Allah. Lebih kalau tidak jadi sembahyang saya. 2 kali salat, 2 waktu salat saya taruh baru saya kasih sama istri saya. Dan itu resmi yang ada di situ. Bahwa ada yang amplop dan lain-lain itu mungkin karena disatu-satukan saja. Tetapi honor saya kan banyak yang mulia. Honor saya yang banyak yang mulia.
Waktu saya gubernur itu 62 kepala dinas saya satu dinas minimal. Itulah yang diharapkan kalau saudara memang mempunyai catatan dan mempunyai bukti. Jadi silakan, seperti halnya kemarin ya, ada rekening tabungan yang saudara mohonkan untuk dibuka. Itu apakah dibuka blokir ya? Jadi di dalam rekening-rekening yang saudara miliki itu, apakah tertera, apakah saudara pisah-pisahkan bahwa ini rekening sebagai honor menteri, apakah terpisahkan seperti itu? Tidak yang mulia. Sampai hari ini saya tidak tahu rekening saya di mana saja, berapa jumlahnya. Bahkan semua rekening saya seperjanjikan salat saya dan ibadah saya tidak jadi. PIN-nya pun Panji yang pegang. Saya nggak tahu PIN itu. Kredit card kadang-kadang dia yang pegang. Saya bad administrasi tentang itu. Saya terlalu percaya staf saya. Saya terlalu percaya bahwa dengan niat baik saya insya Allah semua jadi baik. Dan uang yang disita itu uang yang dipindahkan mulai dari saya bupati, wakil gubernur, Sekwilda sampai di. Dan kalau dimasukkan dalam dolar, memang kebiasaan saya seperti itu supaya nilainya tetap tidak, karena saya tidak biasa menyimbang uang di perbankan. Setelah pindah dari satu jabatan saya keluarkan, masukkan di valuta asing. Dan ini yang sebenarnya yang terjadi. Memang, tetapi amplopnya itu terlalu banyak gitu loh. Jadi terpisah-pisah. Kalau saudara memang berkeinginan untuk mengumpulkan di dalam satu amplop, di dalam rekening dolar, di dalam amplop dolar, itulah. Jadi tercecer begitu banyak. Karena itulah yang ditemukan, itulah yang menjadi pertanyaan. Begitu banyak amplop-amplop yang terpisah, tidak menjadi satu. Oke, lalu selanjutnya terkait dengan pembelian atau pemberian terhadap keluarga, anak saudara yang juga kemarin juga saudara ketahui, itu bagaimana? Ada beberapa yang anak saya belikan memang yang mulia, termasuk jaket. Saya gini yang mulia, boleh saya terangkan sedikit yang mulia, mohon maafkan saya. Saya udah 30 tahun lebih menjadi pejabat, dan nanti setelah akhir-akhir ini saya merasa bahwa saya bukan suami yang baik bagi istri saya. Saya bukan kakek yang baik bagi cucu saya. Saya tidak pernah jadi bapak yang baik bagi anak-anak saya. Oleh karena itu di akhir-akhir ini kadang-kadang saya yang ajak mereka, ayo, saya mau senang-senangkan mereka. Karena harganya juga tidak seberapa, Pak. Ya, katakanlah seperti itu. Membelikan dia jaket. Itu uang dari mana itu saudara tahu? Itu uang pribadi saya. Uang pribadi saudara. Iya, dan Panji ini kredit cardnya, kopi bayar. Kok ternyata di data yang ada itu terembes masuk ke dalam. Ya, karena kenyataannya kredit card itu sendiri dibayarkan oleh Kementan, begitu. Nah, itulah yang saya baru di persidangan ini tahu yang mulia. Waktu belikan cincin si Tita lagi ulang tahun, saya lagi di Kalimantan, yang menyodorkan cincin itu kepala dinas pertanian Kalimantan. Dan pada saat itu saya bilang, bayar itu. Dia nggak mau dibayar, Pak. Saya bayar dengan honor yang ada dalam tas, karena tas saya dipegang oleh Panji dan tidak pernah saya kunci, dan ambil ada honor 30 juta di situ dan dikasih. Lalu kenapa di sini muncul ada tagihan 60 juta? Kemarin begitu banyak barang dari ABCD sampai ulang tahun, sampai diktanan, itu semua. Apakah saudara tahu itu dibayar oleh Kementan? Ya, sekarang baru tahu yang mulia. Kalau baru tahu kemarin-kemarin, apakah saudara tidak mengetahuinya? Ini bagaimana pemberesannya? Karena itu kan bagian dari keluarga saudara saksi. Kan gini yang mulia, sepemahaman saya punya anggaran, Pak Sekjen juga nyampaikan itu kemarin dalam persidangan. Ada anggaran perjalanan saya dalam negeri dan dana koordinasi saya di dalam negeri. Ada perjalanan keluar negeri saya. Ini miliaran semua yang mulia. Kemudian ada uang rumah tangga saya. Ada uang entertainment saya, ada uang kesehatan saya, ada uang cenderamata saya yang paling saya ingat setiap tahun tidak pernah kurang 400 juta. Ada uang yang berkait dengan ada 6 yang mulia. Oleh karena itu saya pikir saudara ini tahu cukup untuk itu. Saudara tahu itu uang itu tetap berada di Kementan, apa saudara sudah terima? Tidak di Kementan. Tidak terima, tetapi di dalam bukti-bukti saudara kemukakan ada uang dom yang masih utuh, uang honor segala macam itu di sini saudara akui.
berbeda dengan DOM yang mulia. DOM itu 80% semua menteri dapat seperti itu, dan itu tidak perlu saya pertanggungjawabkan. Ya, ada di dalam barang sitaan itu ada. Izin yang mulia. Ya, boleh saya terangkan lagi sedikit supaya ini jelas bagi publik juga jelas. DOM yang masih utuh itu adalah bagian dari sisa-sisa yang ada yang selama ini saya belanjakan dengan honor-honor yang saya terima. Jadi DOM-nya boleh utuh masuk, tetapi honor-honor ini saya sudah lakukan. Saya hampir tidak pernah ada di Jakarta. Saya 3 tahun ini dari Sabang, dari Aceh sampai Papua. Setiap di tempat daerah saya selalu memberi bantuan pada orang-orang. Kepada Pompes tidak pernah ada panti asuhan yang tidak saya sentuh selama saya kunjungan kerja. Dan boleh ditanya, sekarang ini persoalannya, maafkan saya yang mulia, kok menuduh semua ke menteri, seakan-akan menteri yang minta. Padahal semua ini saya lakukan untuk kepentingan negara, bangsa dan rakyat. Maafkan saya yang mulia, saya baru tahu kalau itu semua seperti itu. Perjalanan saya cukup banyak kok. Ya, cukup saksi. Memang kalau diperhatikan dari bukti-bukti, dari rincian-rincian anggaran untuk kegiatan menteri, operasional menteri memang bisa dilakukan. Tetapi ada hal-hal yang ada untuk keluarga segala macam itu yang seharusnya saudara tahu tidak? Itu seharusnya tidak dibayarkan atau bagaimana? Ya, setelah di persidangan ini saya berpikir mereka staf-staf itu yang menawar-nawarkan, yang mendorong-dorong untuk paket tiket, nanti nak saya yang bayarkan itu sudah masuk dalam fasilitasi menteri dan keluarga, itu disampaikan sama keluarga. Terus keluarga saudara sampaikan juga ke saudara saksi bahwa dibayar oleh mantan seperti ini. Tahu tidak saudara? Secara spesifik tentu tidak yang mulia, tapi saya pernah memang disampaikan seperti itu pada saya, bahwa uang perjalanan saya itu cukup banyak. Oleh karena itu sepanjang saya jalan dan hadir keluarga, boleh saja dalam rombongan itu. Semua menteri lakukan hal yang sama. Semua pejabat lakukan. Jangan melihat menteri yang lain, melihat menteri yang lain. Saja, sedangkan saudara sendiri, yang mulia. Tunggu, saudara kemukakan pada awal jabatan saudara agar apabila ada keluarga atau apa yang saudara suruh telak, bukan seperti itu. Betul yang mulia. Lalu saudara mengetahui seperti ini, dan saudara sendiri dengar sendiri dari keluarga saudara bahwa dibayarkan oleh, terus apa yang saudara lakukan? Baru di persidangan ini dia ngomong seperti itu. Bagaimana kedekatan saudara dengan anak cucu saudara? Apakah mereka tidak cerita kalau mereka dibayar sedangkan HP dia diblokir sebagaimana kemarin dari saksi itu saudara tahu? Mereka itu ditawarkan, didorong-dorongkan seperti itu, bahwa ini bagian dari fasilitasi menteri. Saudara tahu kalau mereka didorong-dorong? Iya, tahu. Kenapa tidak saudara larang keluarga saudara untuk tidak sekarang menerima? Ini baru ditahu bahwa itu tidak masuk, katanya udah dipertanggungjawabkan. Izin yang mulia, pada saat kalau mereka rata-rata ikut sama saya setelah ke Makassar, biasanya kami berangkat ke Makassar, saya ajak kita ikut ke Makassar karena ibu saya sudah uzur yang mulia. Saya selalu mau bawa anak-anak saya juga ke sana. Jadi pada saat kita mau berangkat, dia tertinggal dalam rombongan karena dia bangunnya atau apalah persiapan nanti jam 9, sementara saya selalu berangkat subuh. Oleh karena itu tiket dan lain-lain, kau tinggal ambil aja tiketnya, itu masuk dalam rombongan menteri. Jadi menurut saya yang mulia, izin yang mulia, mungkin saya salah yang mulia. Tetapi sepanjang ada menteri di situ, makan dan lain-lain itu melekat protokoler dan melekat anggaran menteri 24 jam yang mulia. Itu yang saya pahami sebagai birokrat. Dan selama itu seperti dia nggak boleh dibayarin kalau saya tidak ada, Pak. Jadi ada alasannya kalau saya ada untuk mereka ikut makan di situ. Dan itulah yang saya dapat selama ini. Saya tidak biasa dengan macam-macam disogok-sogok, saya nggak biasa. Yang ada fasilitasi keluarga yang kecil-kecil itu, dan ini normatif sekali yang mulia.